Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga siang ini kami bisa berkumpul dalam acara Graduation Berinkubator Go Global 2020. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Bank BRI. Kepada yang kami hormati Bapak Catur Budiharto, kami persilakan. BRI merupakan bank yang fokus kepada UMKM yang terbesar di Indonesia dengan portofolio kredit kita sekitar 80%. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa kali ada krisis yang lalu, nyaris tidak terdampak para pelakunya. Tetapi di masa pandemi ini, barulah terasa bahwa UMKM yang memang sebagian besar masih memerlukan tatap muka, ini dengan adanya social distancing terus terang terkena dampaknya. Sehingga pada tanggal 9 Bapak Presiden memberikan arahan untuk membantu UMKM melakukan relaksasi. Kami melakukan restruct kepada 2.900.000 debitur. Jumlahnya ada 191 triliun. Itu 90% adalah UMKM. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini. Dan belah kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi setiap usaha yang kita lakukan sehingga dapat memberikan hal yang terbaik dan penuh manfaat bagi bangsa dan negara. Penandatanganan nota kesepahaman antara Bank BRI, Yukoch dan PT Panen Lestari Indonesia. Kami persilakan. Dan tentunya disaksikan oleh Bapak Menteri dan Bapak Wakil Direktur Utama. Hadirin, marilah kita simak bersama sambutan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada yang terhormat Bapak Bambang Brojonegoro. Kami persilakan. Kalau tadi Pak Wadirut sudah menjelaskan bahwa nature atau bisnis utama BRI itu adalah terkait UMKM, ya, terkait pembiayaan UMKM. Jadi suatu hal yang wajar kalau BRI ikut mendukung upaya untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Tetapi pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan Kementerian Ristek, BRIN, yang biasanya diasosiasikan dengan teknologi maju dan segala macam teknologi yang diperlukan untuk pembangunan. Teknologi itu tidak semuanya teknologi yang canggih, teknologi yang terkini, yang barangkali hanya sedikit orang yang mengerti. Teknologi itu ada di sekitar kita, tapi kadang-kadang kita kurang mendayagunakan teknologi tersebut. Disinilah peran kami, Ristek BRIN, ingin memperkenalkan teknologi secara luas. Jadi artinya akses terhadap teknologi itu menjadi sangat penting. Nah, kenapa kemudian teknologi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem UMKM? Ya. Tadi pembiayaan sudah memastikan pokoknya untuk kegiatan bisnis bisa berjalan. Dan kedua, supaya bisa bersaing di market, maka harus ada kelebihan atau keunikan dari produk yang dijual tersebut. Dan apa yang bisa membuat suatu produk itu unik? Sebenarnya teknologi. Nah, disitulah mudah-mudahan ekosistem yang coba kita dorong dari Kemenristek BRIN bekerja sama dengan siapapun. Sekarang kita intinya ingin bekerja sama dengan siapapun yang membina UMKM. Ya, saya sudah bicara dengan Pak Teten langsung. Ya, pokoknya Pak Teten punya program apa nanti kita support. Ya, kita tidak ingin bikin program baru, ya, kecuali kita ingin melahirkan startup. Nah, tapi startup akan lebih baik kalau dia bidangnya dikurasi atau disupport oleh kementerian atau lembaga yang lebih ahli.
ya. Kita lebih kepada bagaimana sentuhan teknologi ke dalam bisnis tersebut. Selanjutnya kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Mas Duki. Saya terima kasih sekali hadir di acara ini dan kami rasa ini sangat penting, bukan saja BRI menjadi partner penting Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengembangkan UMKM dan koperasi di Indonesia. Selain sebelum pandemi COVID, saya kira tadi disampaikan oleh Pak Catur bahwa 80% nasabah BRI itu UMKM. Jadi dan BRI salah satu bank terbesar lah ya, boleh dikatakan di dunia, dan kita juga memiliki jumlah UMKM barangkali terbesar juga di dunia. Kita mencapai 64 juta pelaku usaha kecil dan menengah. Nah, kita harus fokus mendorong pertumbuhan yang kecil dan menengah, yang jumlahnya kira-kira sekitar 800 ribuan lah. Nah, ini yang saya kira kita harus gedekan supaya struktur kita lebih membesar di tengah, ya, dan dengan begitu penyerapan tenaga kerja akan lebih besar. Nah, pendekatan inkubasi saya kira sudah sangat tepat ya untuk mengerami, menetaskan dan membesarkan UMKM yang unggul dari segi produk, unggul juga dari bisnis modelnya. Untuk kita tumbuh kembangkan supaya mereka dari kecil bisa menjadi menengah dan menengah menjadi besar. Sehingga sektor formal kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin besar kemampuannya menyerap tenaga kerja. Nah, artinya apa? Pemerintah harus menciptakan seluruh ekosistem untuk memudahkan mereka tumbuh berkembang. Saya kira karena itu saya mengapresiasi BRI Inkubator ini, saya kira sudah tepat ya, bekerja sama dengan dengan PT Lestari sama U-Coach ya, saya kira sudah bagus. UMKM di NTB, pemerintah pusat bisa menggandeng para startup dan juga UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat dan juga di daerah lain yang hadir di sini, sehingga UMKM itu tidak hanya bisa naik kelas tetapi bisa go global. Sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya, ada sebuah pantun buat Bapak Ibu hadirin sekalian. Dari Lombok makan ikan teri, sampai di Jakarta makan ayam seekor. Cakep. Hari ini hadir Bapak Menteri, jangan lupa minum teh kelor. Cakep. Satu lagi, saat ini Jakarta PSBB. Cakep. Minggu depan semoga normal kembali. Salam kami dari NTB, izin pamit undur diri. Saya pun beruntung sekali bergabung di BRI Inkubator 2020 ini, karena selama saya diberikan ilmu-ilmu oleh para coach, saya lebih percaya diri, khususnya merapihkan sistem manajemen, keuangan. Kemudian ada satu kata yang tadi malam saya jadi kepikiran sampai saya menjelang tidur, Pak. Coach Gendro sempat bilang bahwa ini tuh baru awal dan kita nggak boleh star syndrome.
Jadi kita benar-benar harus down to earth, kita benar-benar harus bekerja lebih keras lagi, bagaimana memaksimalkan hasil alam. Dan yang paling penting dengan semangat Sumpah Pemuda Pak, insya Allah besok Sumpah Pemuda ya Pak ya. Kita harus terus menjaga kolaborasi Pak. Kolaborasi antar UKM, kolaborasi BUMN dan juga pihak swasta. Di mana kalau saya memiliki keyakinan Pak, bahwa dengan bersama kita jauh lebih kuat, dengan bersama jauh kita lebih bisa membuka banyak peluang lagi. Karena together we can. Ini tadi katanya lebih murah dari Singapura. Jauh. Dan 100% lokal, jadi ketika pandemi kita tidak terpengaruh untuk produksi. Ah, ini mantap. Jadi kita bisa bersaing dengan siapa aja kan? Ya. Nah, waktu itu dibantu oleh BRI Pak di tahun 2008, akhirnya sampai sekarang beliau udah mulai bangkit lagi dan sudah ekspor ke beberapa negara.